kabarnya? Sehat semua kan? Mudah-mudahan semakin sehat, semangat dalam materi yang akan saya sampaikan nanti. Kalian aktif, bersemangat ya, mengikuti materi yang saya sajikan, karena materi ini penting, beruntun dari awal kita pertemuan dulu. Jadi ini adalah materi yang terakhir di bab 3 yang akan kita pelajari, yaitu tentang peran masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum saya lanjutkan, saya absen dulu. Sudah ini semua. Ada dulu amal tarizi. Hadir. Yang tidak usah ngomong, karena nanti kamu dipanggil lagi. Suara. Ananda. Hadir. Ardi. Vera. Fatimatus. Ferry. Jai Sakti. Muhammad Fikri. Hadir. Muhammad Nabil. Hadir, Pak. Nur Wahyu. Nurul Fadriah. Hadir. Rosiki. Taufikur Mahdi. Prayoga. Hadir. Baik, alhamdulillah semua. Mudah-mudahan semangat dalam materi yang akan sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, salah satu pemimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpin doa? Ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang sebelumnya di bab awal, karena ini bab penutup, itu karena beruntun ya. Jadi ada hubungan antara materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan. Di awal dulu, di bab pertama kita sudah mempelajari tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakter good governance. Di situ ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Karena materi ini sangat penting ya, butuh keseriusan kalian, karena kalian ini adalah sebagai penerus bangsa, penerus kami ini, guru dan yang lain. Jadi apa yang harus kalian bisa lakukan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik? Salah satu contohnya adalah tentang pemerintahan, pengelolaan pemerintahan. Salah satunya di situ. Apa masih ingat kalian? Bab pertama dulu adalah hakikat. Jadi hakikat good governance itu apa? Prinsip-prinsipnya apa? Sudah kita pelajari di awal pertemuan dulu ya. Yang kedua tentang implementasi. Implementasinya bagaimana? Dengan prinsip-prinsip yang sudah dijabarkan baik oleh UNDP dan lain sebagainya. Setelah itu implementasi di lapangan seperti apa? Tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah itu baru hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menuju tata kelola yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah peran serta masyarakat
untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apa masih ada yang ingat tentang prinsip good governance? Di situ yang pertama, coba bisa kalian lihat di papan ya. Ini adalah prinsip-prinsip good governance. Jadi kita flashback dulu sebentar ke belakang. Jadi kita buka lagi lembaran yang terdahulu agar kalian semakin paham ya, semakin paham tentang bab yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang prinsip good governance. Sudah kita pelajari bersama di pertemuan pertama dulu. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Hubungannya nanti pada materi yang akan kita bahas di materi terakhir di bab ini tentang peran serta masyarakat, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Jelas ya? Yang kedua tegaknya supremasi hukum, transparansi, apalagi daya tanggap, berorientasi konsensus, kesetaraan, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan strategis. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Perlu kalian ingat bahwa prinsip pemerintahan yang baik itu harus mencakup 9 item ini menurut UNDP, United Nations Development Program. Selanjutnya adalah ini menurut Bappenas, tadi menurut UNDP. Jadi kita flashback dulu ke belakang supaya kalian semakin paham. Jadi begini yang dimaksud dengan good governance itu. Ingin pemerintahan itu baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti jalur yang sesungguhnya, bahwa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ini menurut Bappenas. Yang pertama adalah berpandangan jauh ke depan. Ya. Sama dengan halnya dengan kalian. Dalam sekolah, di saat ini sudah kelas 12, kan kalian punya cita-cita ke depan. Itu berpandangan jauh ke depan. Saya mau kuliah apa? Setelah kuliah saya harus kemana? Jadi banyak ya yang salah persepsi tentang orang kuliah. Kadang hanya ikut-ikutan. Temannya ambil jurusan bahasa Inggris, semua masuk ke bahasa Inggris. Ada temannya ikut kuliah di bidang kesehatan seperti perawat, semua kepingin ke perawat. Jadi harus punya ini pandangan jauh ke depan. Pemerintahan saya ini mau dibawa kemana? Rakyat saya ini mau dibawa kemana? Itu yang dimaksud di sini. Saya sebagai pemimpin mau saya kemanakan rakyat saya? Mau saya ajak kemana rakyat saya? Jadi berpandangan jauh. Yang kedua adalah tata pemerintahan terbuka, tidak tertutup. Terbuka berarti transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena jika pemerintahan itu ditutup-tutupi, maka banyak hal bisa terjadi. Termasuk di dalamnya adalah jangan sampai lupa. Kalau sudah tertutup, ada KKN, polusi, korupsi, nepotisme. Karena tidak terbuka, makanya butuh pemerintahan yang terbuka. Jadi semua masyarakat bisa tahu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat semua tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah mengenai rakyat, kesejahteraan. Yang ketiga, cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat. Jangan hanya duduk saja. Ya. Seperti
ketua kelas dalam kelas kotor, jangan diam saja ketua kelas. Yang ketua kelas harus bertindak. Bagaimana? Yang ketua kelas harus menegur, ya, memberi peringatan kepada siapa temannya yang bertugas piket kebersihan pada hari itu. Jadi jangan diam saja. Itulah yang dimaksud dengan cepat tanggap. Begitu masuk komisi bangku semerawut. Tugas siapa? Sebenarnya itu adalah tugas semua, tapi kan sudah ada kewenangan. Jadi yang lebih bertanggung jawab adalah ketua. Sama dengan ini, yang lebih bertanggung jawab adalah pemimpin dari pemerintahan. Yang keempat adalah tanggung jawab, mempertanggungjawabkan atas apa yang dikerjakan. Itu tanggung jawab. Profesional, sudah kemarin kita bahas bersama. Profesional adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Orang skillnya di mesin jangan ditaruh di tukang kayu. Orang tukang kayu jangan ditaruh di tempat mesin. Dia ngerti, akhirnya pemerintahannya tidak jalan dengan baik. Jadi sesuai dengan topoksinya, sesuai dengan profesinya, keahliannya, baru pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Di bidang pendidikan, taruhlah jadi menteri pendidikan, jangan taruh menteri pertahanan. Ya. Dan lain sebagainya. Karena memang susah ya menghentikan kondisi-kondisi politik yang tidak stabil itu, sehingga banyak persepsi masyarakat di bawah bahwa menteri ini tidak cocok sebenarnya di mengurusi bidang ini. Kenapa kok dia yang dipilih? Itu kan timbul tanda tanya ya. Saya lulusan PKN, saya suruh mengajar matematika, ya tidak bisa, bukan bidang saya. Itulah yang dimaksud dengan profesional. Saya untuk bahasa Inggris suruh mengajar bahasa Arab, ya tidak bisa. Bahasa Arab suruh mengajar bahasa Inggris, tidak bisa. Karena ahlinya dia ada di bidang-bidang tertentu itu. Itu yang dimaksud dengan profesionalitas. Efektif, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Itu efektif. Efisien, tidak berlebihan. Selanjutnya desentralisasi, terpusat, sentral. Demokratis, konsensus. Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat semuanya. Dari rakyat, oleh rakyat untuk demokratis. Musyawarah mufakat. Dimusyawarahkan dulu. Kebijakan apapun untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat harus dimusyawarahkan dulu. Dan konsensus. Apa konsensus? Kesepakatan, ya, mendorong partisipasi masyarakatnya didorong untuk mengikuti, mengawasi, terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan pemerintahan. Menjunjung supremasi hukum. Ini lagi yang susah. Menjunjung supremasi hukum. Hukum tidak tebang pilih, dijalankan sebagaimana mestinya, tidak pilih kasih, adil. Pejabat bukan pejabat, rakyat jelata sama di mata hukum. Itulah hukum yang benar-benar. Salah, sanksi, ada sanksinya. Salah bukan bebas, malah yang tidak bersalah dihukum. Berarti belum kepada supremasi hukum. Jadi hukum itu tidak tebang pilih. Kalau ada bahasa istilahnya kalau mendengar di televisi, tidak
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi sama-sama tajam. Ke atas tajam, ke bawah juga tajam. Itu baru menjunjung supremasi hukum. Ini tidak hukum, tidak pandang bulu. Mau bulunya keriting, mau lurus, mau tidak ada bulunya, salah tetap ada sanksi hukum. Itu ya. Mau kulitnya hitam, coklat, biru, pink, apa ya? Kulit pink, Ada kulit silver, ada kan kulit silver Jakarta. yang sering kalian lihat di lampu merah kan yang Manusia silver. ya. Nah, itu. Sama semua. Petani. Mau petani, mau tukang becak, mau guru, mau bapak polisi, DPR, bapak tentara, DPR, Presiden. bupati, kamu presiden. semuanya di mata hukum sama. Terus komitmen mengurangi kesenjangan. Ini juga susah. Komitmen untuk mengurangi kesenjangan. Artinya dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sudah menjalankan. Kalian pernah dengar BLT? Karena di rakyat miskin. Ada juga KIS, kartu sehat wilayah miskin dan lain sebagainya. Itu ya ini komitmen untuk mengurangi kesenjangan. Yang miskin dibantu supaya dia mampu untuk bertahan hidup. Jangan malah ditinggal. Kalau ditinggal maka yang kaya semakin Kaya. yang miskin semakin Miskin. miskin semakin Mati. mati. Enjoy. 13 komitmen pada tuntutan pasar. Sesuai dengan tuntutan pasar. Yang terakhir adalah komitmen pada lingkungan hidup. Pembangunan boleh, tapi tidak merusak lingkungan hidup. Contohnya sudah banyak. Nah ini semakin tambah ke tahun tambah ke belakang banjir di mana-mana. Kenapa? Lingkungan hidup tidak dijaga. Penebangan pohon di area-area yang seharusnya jadi daerah resapan air ditebang. Sawah-sawah produktif habis dibuat lahan perumahan. Sehingga sekarang pun Sumenep kadang banjir. Bahkan pernah ada meme sebab video pendek ya di depan Masjid Agung itu ada perahu ya. Itu apa sih yang mengartikan seperti itu? Apa sih yang sehingga orang menjadi punya ide seperti itu untuk apa sebenarnya? Sindiran. Itulah adalah sindiran kepada siapa? Pemerintah. Kepada pemerintahan daerah. Ya khususnya di Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dari dulu tidak pernah ada perahu lewat kok di depan Masjid Jami. Tahu-tahu karena seringnya banjir sehingga orang buat video depannya dikasih perahu lewat karena banjir. Nah itu sebenarnya sindiran, teguran kepada siapa? Kepada pemerintahan daerah. Kenapa yang dulu tidak banjir sekarang banjir? Ya kita lihat saja lingkungan hidup Sumenep. Sawah-sawah produktif sudah jadi perumahan. Lokal, sumber. Gunung-gunung diterabas jadi lingkar utara sehingga pohon-pohon banyak ditebang. Yang justru pohon-pohon itu adalah perekat dari tanah-tanah pegunungan supaya tidak longsor. Ditebangi semua jadi longsor. Akhirnya semua banjir. Jadi saya berasumsi kalau ada orang cerita kumpul-kumpul di kampung itu ya, kalau nanti hujan deras airnya sampai ke kaki ayam di Pamoloan, habis sudah Sumenep. Ada kan ayam di Pamoloan itu apa itu? Jema-jema. Kalau sudah air itu sampai di kaki ayam itu di Pamoloan, habis sudah kota Sumenep. Ya, kemana akhirnya? Larinya kemana? Kasta
kasta tinggi, larinya ke sana. Habis sudah orang kota. Ya, baru tahu kan? Nah, baru tahu kan ya. Jadi jikalau nanti hujan derasnya itu airnya sampai ke kaki ayam di Pamoloan, habis sudah kota Sumeneb. Karena kaki ayam itu tingginya 3 meter. Saatnya jam kelima dimulai. It was time the fifth Yeah. hour begin. Baik, saya lanjutkan. Oke, sekarang menginjak pada materi yang terakhir akan saya sampaikan di bab 3 ini. Yaitu peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nanti tugas kalian adalah mempresentasikan tentang judul ini. Apa yang menurut kalian yang harus kalian bahas, analisa dari judul ini. Jadi nanti saya ambil sampel, kalau mencukupi waktunya semua kelompok bisa presentasi. Kalau tidak cukup ya beberapa kelompok, nanti kita pertemuan lagi baru dilanjutkan dengan kelompok yang lain yang belum presentasi. Jelas ya? Jadi saya minta nanti kalian siapkan di kelompoknya tentang analisa dari KD, peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi apa saja yang harus diperhatikan di situ untuk menunjang tata kelola pemerintahan. Mengutip dari Purba dan Jamin tahun 2005, partisipasi masyarakat itu diantaranya adalah pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung. Nah, apa bisa kalian yang di buku paket atau presentasi kalian itu, jadi pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung. Contohnya pengambilan keputusan. Di situ dijelaskan kalau saya panjangkan lagi menjadi secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya gimana? Ada yang bisa jawab? Coba ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya ini? Pengambilan keputusan menurut Purba dan Jamin. Jadi partisipasi masyarakat yang pertama adalah pengambilan keputusan. Salam, ya. Nggak ada yang bisa jawab? Padahal di buku ada itu. Ini kan saya suruh baca. Ya, silakan. Ya, sah. Ada lagi?
dimaksud di situ adalah apa? Gimana coba? Jadi partisipasi masyarakat, ya, semua warga masyarakat mempunyai suara. Coba kalian lihat di buku, lihat di buku paket. Ya, itulah jawabannya. Jadi semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Contohnya apa? Ya di DPR itu kan mewakili masyarakat. Iya, Pak. Kepentingan pribadi. Jadi DPR kalau di pusat, di daerah DPRD tingkat 1, di provinsi kabupaten 2 itu DPRD tingkat 2. Itulah wakil masyarakat. Pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah perumusan. Jadi sama, intinya sama di situ. Jadi partisipasi masyarakat itu bisa dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Itulah fungsi-fungsi masyarakat. Fungsi pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir adalah pembangunan serta pembinaan masyarakat. Pembangunan dan membina masyarakat. Kalau sudah dibangun, bina. Suruh mengelola dengan baik, suruh memelihara dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi pengawasan, mengambil keputusan juga melibatkan masyarakat, merumuskan kebijakan juga dengan masyarakat, pelaksanaan juga dengan masyarakat, apalagi pengawasan. Pemerintah melakukan kebijakan, menjalankan kebijakan, siapa yang mengawasi? Masyarakat. Masyarakat yang mengawasi. Kalian bisa tidak mengawasi kalau ada pelaksanaan pembangunan di daerah kalian? Boleh tidak kalian ikut mengawasi? Boleh. Boleh, karena kalian juga termasuk warga masyarakat. Kepala desa membangun jalan, dilakukan oleh CVA, ya. Jalan mau dipaving sepanjang 1 km, diberi plang pengumuman di sini akan dibangun jalan paving lebar 3 meter, panjang 1 km, dilaksanakan oleh CVA, ya. RAB, rancangan anggaran belanja 1M misalkan. Anggarannya misalkan. Anggarannya 1M. Dikerjakan pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, berakhir tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Kalau sudah ada plan seperti itu, kalian juga boleh bisa mengawasi. Kalau sudah ditulis di situ lebar 3 meter, coba kamu hitung. Nyampe enggak 3 meter? Karena kalian juga sebagai pengawas. Secara tidak langsung warga masyarakat juga sebagai pengawas. Pengawasan kebijakan. Ternyata 2,5 meter. Panjangnya dihitung. Pakai sepeda motor. Ya. Pakai sepeda motor. Pakai stopwatch. Nah, nanti kamu menghitungnya kecepatan sepeda dengan stopwatchnya berapa menit.
bisa dihitung jadikan meter. Nah, gitu kan? Kalau matematika kan begitu. Iya Pak, fisika Pak. Fisika. Seret. Dihitung-hitung kok 700 meter, enggak sampai 1 kilo. Kan sudah berarti tidak sesuai dengan plan pengumumannya. Di mana kamu mau protes? Mau bertanya? Jangan langsung demo. Oh ya Pak. Kasih Ya, tahu. kasih tahu misalkan paling tidak ke Pak RT-nya dulu. Pak RT yang dilewati pembangunan itu, ya, atau di tempat kamu Pak RT, di plang sana tertulis 1 kilometer, 1 kilometer panjangnya, lebarnya 3 meter. Ternyata setelah saya ukur Pak RT, kok 2,5 meter, panjangnya tuh 700 meter Pak RT. Kok enggak sesuai ya Pak RT ya? Gimana ini Pak RT? Baru, jangan jalan sendiri. Nah, nanti Pak RT mungkin memanggil pihak-pihak yang berkepentingan di situ dan membicarakan dengan pemerintahan desa. Siapa? Kepala desa. Bukan terus ujuk-ujuk mau demonstrasi. Bisa juga kamu akan disalahkan. Kenapa kok tidak sesuai dengan draftnya? 1 kilometer lebar 3 meter kok jadi 2,5. Kalau proyek itu belum selesai, yang menjalankan proyek juga bisa membantah. Kamu ini jalan belum selesai. Ini masih 2,5, nunggu pavingnya lagi datang, masih 1 meter lagi. Kamu yang keliru kalau langsung demo, kan begitu. Jadi harus dibicarakan dulu baik-baik kepada stakeholder terdekat, RT yang berkepentingan di daerah itu, RT dulu. Baru RT nanti dengan orang-orang tertentu ke Pak Lurah, kepala desa, Pak RT, Pak kepala desa, ini begini, benar enggak ini? Oh iya, memang pavingnya belum. Akhirnya kalau memang benar itu salah, ya, salah dalam pembangunannya, berarti harus ada pertanggungjawaban dari CV kepada kepala desa. Selanjutnya gimana? Ya, kepala desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa ternyata dana yang sekian itu nggak cukup untuk menjadi segini. Itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Kebijakan yang sudah dijalankan tidak sesuai, dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Makanya kalian juga nanti harus cari yang bertanggung jawab. Laki-laki perempuan, carilah yang bertanggung jawab. Sudah? Saya lanjutkan. Pemerintahan yang terbuka. Seringkali kita mendengar pemerintahan terbuka. Tadi sudah saya singgung di awal, ya, materi yang sebelumnya. Terbuka yaitu transparan. Supaya tidak ada tikusnya. Tikus, ya, kan suka di tempat gelap. Nah, ya itulah. Kalau sudah tertutup, maka banyak tikusnya. Nah, kalau masalah pengelolaan pemerintahan, siapa yang mereka disebut tikus? Koruptor itu disebut tikus. Bahkan dijuluki tikus berdasi. Nah, tikusnya berdasi. Karena memang bukan orang biasa yang mencuri, tapi orang-orang yang berdasi. Jadi terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Itu menurut Santosa. Hal ini mencakup proses pengolahan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi harus terbuka, transparan dari mulai mengambil keputusan,
punya rencana. Mau saya bangun ini sekolah lagi, kelas lagi di sebelah selatan. Dari rencana itu sudah diproses, diputuskan, terus dilaksanakan. Setelah selesai pelaksanaannya, baru dievaluasi. Kira-kira bangunan ini kuat enggak setelah jadi? Karena banyak kasus ya, dan ini juga masuk dalam ranah korupsi. Ada sebuah sekolah ya menambah bangunan kelas, dibangunlah kelas itu masih setengah jadi, datanglah tim dari ITS untuk mengecek struktur bangunan. Nah, karena ITS kakak-kakak mahasiswa itu sudah berilmu ya, sudah mempunyai ilmu, dia bisa mendeteksi tembok ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, maka diperiksalah tembok di situ dengan alat pendeteksi tentang struktur ini. Deteksi ternyata tidak sesuai untuk sebuah bangunan sekolah atau standar bangunan itu tidak sesuai. Maka akhirnya siapa yang kena? Kepala sekolah. Kepala sekolah akhirnya yang bertanggung jawab dalam proyek itu juga terseret dalam kasus menjadi kasus korupsi. Nah, jadi dievaluasi semuanya. Nah, ternyata setelah dievaluasi bagus, sesuai, ya selesai. Tinggal pertanggungjawabannya di belakang. Jadi itulah maksudnya dengan pemerintahan yang terbuka. Dari mengambil keputusan di awal, dari proses mengambil keputusan, pelaksanaan kebijakan, sampai pada akhir selesainya mengevaluasi hasil pekerjaan, maka itulah harus diketahui secara transparan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tahu buat jalan ini untuk apa sih? Enggak ada orang lewat di sini kok dibikin jalan. Berarti tidak efisien dan tidak efektif. Nah, itu kan. Enggak ada gunanya, cuman menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Buat apa sih dibikin tempat mandi bersama? Kalau di desa kadang gitu kan. Iya, ada sumber air, terus dibikinkan kamar mandi bersama, dibikinkan kamar mandi dengan klosetnya, tapi tidak dipakai. Orang sering enak di kebun karena biasa di kebun, kan berarti tidak efisien. Jadi semua yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh pemerintah, pada akhirnya harus ada evaluasi. Jadi dievaluasi, bikin bangku potong-potong satu gini, ya dengan yang panjang begitu. Kan semua ini dari proses awal perencanaan hingga pada evaluasi kan harus ada. Evaluasinya gimana kalau dikasih bangku yang panjang dengan bangku yang satu-satu? Kenapa harus satu-satu? Kenapa harus panjang? Kan semua proses semuanya. Jadi apa hasil dari proses itu setelahnya? Jadi itulah yang dimaksud dengan terbuka. Dan semua harus tahu kenapa Pak kok dibikin satu-satu. Ya, bagi mereka yang bertanggung jawab yang menjelaskan satu-satu, nanti di saat ujian kamu tidak duduk berdua biar tidak saling mencol. Tuh. Kan jawabannya gitu. Gampang saja kan. Kalau dibikin double, ini panjang, isinya 2 orang, kamu nanti bisa saja si A mengganggu si B atau sebaliknya di saat proses belajar dan sebagainya. Jelas ya?
Terus. Sekarang tugas kalian adalah membuat analisa tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat selain yang sudah kita pelajari ini tentang partisipasi berupa dan menjamin yang kita bahas tadi, dengan yang kedua tentang pemerintahan vertikal ini. Jadi kalian bisa lihat di buku itu, kalian bisa analisa di setiap kelompok apakah saja yang perlu menjadi tanda tanya di kelompok kalian, apa saja yang harus kita bahas tentang judul peran serta masyarakat ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Sudah siap? Kelompok ABC kemarin sudah tampil semua kan? Yang di pertemuan pertama kelompok B kemarin A dan C ya. Yang pertemuan kedua. Saya minta yang kemarin sudah bagus diperbaiki lebih bagus lagi. Yang kurang maksimal dimaksimalkan sekarang. Jadi ada waktu masih berapa menit lagi sekarang ya. Masih berapa menit? Ya. Berarti masih 20 menit. Iya. Berarti setiap kelompok nanti ya dari sekarang kalau saya beri waktu 15 menit menganalisa, 15 menit ya menganalisa, berarti sisa berapa menit? 25. Nah, nanti saya beri waktu per kelompok 20 menit bagi 3 sekitar 5 menit, saya kasih 5 menit per 5 menit. Jadi 30 menit. Nanti kita evaluasinya ya. Evaluasinya 20 menit di akhir setelah presentasi. Baik, sekarang kalian bisa menganalisa tentang judul ini, apa yang harus menjadi analisa kelompok ya, dirunduk bersama. Apa-apa yang harus dilakukan sebenarnya, peran apa saja yang harus dilakukan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Bisa dimulai dari sekarang. Sampai waktu tadi 15 menit. 10 menit cukup kan? Ya, 10 menit untuk menganalisa cukup kan? Dari hasil tadi Bapak menerangkan, sekaligus ada gambaran-gambaran yang harus disampaikan dalam ide presentasi. Ya. Siapa yang menurut kalian selain dari itu peran serta masyarakat apa menunjang tata kelola pemerintahan yang baik? Kan banyak yang pernah kalian dengar, ya, yang pernah kalian lihat. Kalau saya beri contoh satu hal saja, seperti orang tertib lalu lintas, dia kan sama halnya dengan masyarakat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena apa? Sadar hukum. Nah, itu sudah salah satu contoh. Yang lain itu apa saja? Siap. Yang mendukung tata pengelola pemerintahan yang baik. Salah satu dari segi hukum saja sudah saya beri contoh, misalnya orang tertib
berlalu lintas. Itu kan salah satunya tertib hukum. Yang lain apa saja? Itu perlu analisa kan. Bayar pajak. Terserah sudah dirembuk dengan kelompoknya, bikin analisa, nanti presentasi depan. Yang lain bisa bertanya kalau memang tidak jelas. Apa? Coba saya bukakan lagi yang materi yang kemarin, mungkin bisa sebagai panduan kalian untuk analisa. Ini prinsipnya, dan ini adalah menurut Bapak dan ini menurut bukti. Kalau ada lampu merah berhenti, ya. Lampu kuning siap-siap, lampu hijau jaga. Kadang orang itu yang tidak tertib hukum masih di angka 2 detik sudah jalan. Bukan salah, berarti dia tidak tertib hukum. Ada lagi sepedanya belok ke kiri, tapi lampu beloknya ratingnya ke kanan, kan membingungkan aja. Pakai helm tidak dipakai, harus pakai helm, tidak pakai helm dan lain sebagainya. Itu di sisi tertib hukum. Kalau bisa dibikin coret-coretan, kalau memang ada di situ, ya kamu calon aja. Yang penting kamu tahu mana yang harus saya sampaikan. Kalau kamu semakin banyak hasil dari analisa, ya semakin bagus. Berarti otaknya akan semakin enak. Daripada satu bahasan, padahal banyak yang harus dibahas. Kalau bisa nanti tampil semua ya, karena ini bab terakhir, jadi saya ingin tahu mana yang sekiranya memberi kepuasan terhadap saya dan juga kalian menerima presentasi.
a stone. Ada yang sudah?
Sudah dapat? Kalau bisa nanti kelompok lain tanya, kalau nggak ngerti bisa presentasi tanya, biar dia mau bertanggung jawab terhadap presentasi. Ya, jangan pendengar itu usahanya kalau memang lakukan. Jadi nanti akan hidup. Nah, kalau kita punya jawaban sendiri bisa juga kamu mancing. Jadi munculnya apa nanti? Dengan adu argumen, itulah hidup. Di situ akan hidup. Presentasi itu akan hidup. Jadi tidak boleh saja. Gimana sih sudah? Sudah selesai. Bisa di tengah. Ya, Pak. Nah, ini satu tuh biar nggak silang. Coba perhatikan kelompok A, B, ini kelompok A, kelompok B ya. A dan C coba perhatikan.
ini kelompok B mau presentasi. Selain kalian meneruskan idenya di situ, ya, melanjutkan bahan presentasi yang B mau tampil bulan. Ayo silakan 2 orang sudah cukup. Ayo. Bisa kalian tulis juga nggak masalah. Coba sambil mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang peran masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Fatimah Musliha. Silakan. Partisipasi masyarakat di sini saya akan membahas poin-poin yang tadi dibahas oleh Lebih tepatnya poin atau permasalahan yang ada di desanya Balehai. ya. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat bisa menjadi pengawas dalam sistem pemerintahan. Di sini saya ambil contoh pemerintahan daerah di daerah saya sendiri. Saya tidak akan menyebutkan daerah saya sendiri. Tapi di sini saya juga akan membahas tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di daerah saya sendiri itu BLT dibagikan bukan menggunakan uang, tapi menggunakan beras atau diganti dengan beras. Dan berasnya itu hanya mendapatkan 2 karung beras saja. 2 karung itu setengah kuintal gitu. Berarti 50 kilo ya? Ya. Iya, Pak. 50 kilo. Dengan itu BLT-nya itu 3 bulan. Dan 1 bulannya itu 200 atau sekitar 200 sampai 300 lah. Berarti jika dikonversikan ke 3 uang, bulan ke uang bisa kalau 200. bulan ya. Ya. Iya, Pak. Itu besarannya 600. 200 sama 900 ya. Iya, Pak. Nah, ini diganti Beras. beras sebanyak 2 karung itu berapa? Berarti 50 kilo. Kilo. 50 gram. Harga Nah, beras. diteruskan. Berapa ini 1 kilonya? Iya. Nah, itu terus ya. Nah, kalau biasanya di pasar-pasaran itu, kalau saya melihat 1 karung beras itu biasanya kisaran 100 atau 100 lebih lah. Kalau hanya mendapatkan 2 karung beras saja berarti sekitaran 200 sampai 300. Lah, yang saya mau kritik di pemerintahan daerah ini 300-nya itu dikemanakan gitu. Apakah diambil aparat daerah atau bagaimana? Tapi di sini kan masyarakat bisa menjadi pengawas ya. Dan biasanya pengawas itu bisa memberi kritikan. Sedangkan di masyarakat di daerah saya itu takut untuk memberikan kritikan kepada pemerintah daerah di daerah saya. Jadi ketakutan itu memang haruslah dibenahi oleh pemerintah atau oleh diri kita sendiri untuk bisa berani untuk menyampaikan kritikan. Ya, untuk menyampaikan kritikan itu sendiri. Berarti itu suatu permasalahan ya di daerahnya. Oh iya. Menurut pengalaman dia. Menurut pengalaman saya sendiri. Nah, sudah. Sekarang gini nih, di kasus ini contoh satu kasus. Iya, Pak. Nyata. Ya. Jadi di tempat ya, itu kan ada pembagian BLT. Mungkin di seluruh Nusantara kan ya. Iya, Pak. Ya. BLT itu kan 3 bulan sekali cair. 1 bulan itu 300.
nominal 300 ya. Ya Pak. 300.000 ya. 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 300.000 kali 3 kan 900. 900. Ya Pak. Kasus yang menimpa dia, neneknya, seharusnya kalau uang itu dia dapat 900 ternyata digantikan beras seberat 50 kilo. Ya. Per Dan bulan. 50 kilo ini kalau dikrus sekitar 250. Kemana sisanya ini? Dan berarti sisa berapa? Nah, 650. 650. nya kemana ini? Harus kemana saya melapor? Ada yang punya ide? RT-nya. T. Pengawas BLT. Pengawas BLT. Mana lagi? Apa yang harus dia lakukan dengan kasus seperti ini? Seandainya kasus yang menimpa keluarganya juga menimpa kalian. Seandainya kalian juga seperti dia, apa yang harus kalian lakukan? Kemana saya harus melapor? Kemana saya harus bertanya? Ya, menurut temannya RT dulu, RT, ya, Bapak RT, saya juga Pengawas BLK. pengawas BLT. Mana terus? Kades. Pak Kades. Sudah tutup di sini. Inilah yang masih terjadi di banyak daerah. Kadang ada BLT itu juga yang harusnya 300, keluarnya malah 250. 50-nya hilang. 50-nya digigit tikus. Ya, sama aja dengan ini. Besar loh nih segini nih, 650 nih. Ini saya teruskan anggap sudah 250 kilo. Ya, anggap ini sudah. Kalau 50 kilo 250 ini berasnya beras paus. Iya. Beras paus. Lebih murah lagi. Jelas lebih murah lagi. Mungkin tidak sampai 200. Kemana terus yang 660? Nah itulah makanya. Jadi pengelolaan pemerintahan yang baik itu belum sempurna berjalan. Kita kelihatannya sih memang, oh pemerintahan ini bagus, baik, mempedulikan masyarakat, rakyatnya semua didata dapat BLT. Ternyata dalam pelaksanaan BLT-nya diganti beras yang seharga nominal segini. Kemana terus ini? Apa tidak berani? Dia tidak berani bertanya. Apakah hanya satu Desa. Semua Pak, satu desa Pak, seperti itu. satu desa? Iya Pak. Di desa saya juga seperti itu. Penyampaian SKDAP. Kenapa tidak berani bertanya? Kan tidak dilarang bertanya. Iya, belajar. Ya bertanyanya itu, ya itu tadi dari step by step itu. Jangan langsung ke pentolannya, karena yang bertanggung jawab kan ini pemerintahan desa. Ya Pak. Kita ke sini dulu, berhubungan ini. Sudah ini, misalkan ini diteruskan ke pengawas. Kalau dari sini sudah ada jawaban, sudah cukup berhenti di sini. Atau ini tanpa ke sini, ini langsung ke sini. Karena ada sudah tingkatan. Jadi jangan kamu langsung bertanya ke sini. Tidak direktur, saya kan ngurus kamu saja. Rakyat saya banyak. Takutnya jawabannya seperti itu. Jadi ke sini dulu. Baru nih. Kalau sudah ada jawaban, oh simak kamu teruskan sini. Atau kalau perlu, seperti kasus tadi malam di televisi gitu ya. Di serial Mata Najwa di Trans 7. Itu kasus pemukulan narapidana di sel tahanan di Napi Jogja. Dia bercerita selama dia dalam tahanan
diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya. Ya disuruh gulung-gulung tanpa baju di aspal, terus disuruh mandi di tempat kolamnya ikan lele, dipukuli pakai selang, dipukuli pakai kawat kayu. Nah, tadi malam di Mata Najwa itu diceritakan semua kasus-kasus yang pernah dialami, hal yang dia alami, dan itu bukan hanya 1-2 orang, hampir seluruh narapidana. Dia itu merupakan narapidana narkoba. Jadi tadi malam sempat saya juga kaget, kok masih ada. Padahal yang jelas LP penjara itu, LP itu apa sih singkatan? Lembaga memasyarakatkan orang yang kasus-kasus hukum. Artinya dia dibimbing, bukan malah dihajar. Lembaga pengajaran mungkin Pak. Nah, mungkin bisa diganti lembaga penghajaran. Baru cocok. Yang masuk ke sana pasti dihajar. Karena namanya sudah cocok, lembaga penghajaran. Kan begitu. Ada ide buat teman kamu ini? Karena salah satu masyarakat, dia sudah mendengarkan tadi tentang penjelasan materi dalam hal pengawasan, cuman dia tidak berani. Dia ingin melakukan pengawasan terhadap kebijakan, tapi dia tidak berani. Jadi kalau sudah begitu, saran saya harus bersama-sama dengan mereka yang sama kasusnya. Kemana dulu? RT dulu, jangan langsung ke kades. Nanti bersama-sama dengan RT, tidak perlu semua orang perwakilan meneruskan ke pengawas RT. Nanti bagaimana dengan pengawas RT? Belum ada kata sepakat, teruskan ke kades. Minta kejelasan. Kalau 1 orang segini, 10 orang berarti kita bayar 1. 100 orang tambahin lagi 1. 1000 tambahin lagi. Banyak ini. Besarnya Pak. 650 juta. 10 orang. Bisa itu beli Pajero sudah. Siapa yang naik Pajero? Yang dapat uang Mobil. Belajar sport. Oh. Iya, kalau lagi suruh ini 1 orang bisa dapat apa ini? Odong-odong bekas. Ya boleh, tepuk tangan untuk Bapak B. Jadi ini ya, ini baru saya tahu ini. BLT diganti beras. Tapi jumlah berasnya tidak sesuai dengan nominal. Kalau memang, nah ini kasus ini. Ini pemerintah harus tahu. Siapa yang harus tahu? Paling tidak Kades. pejabat yang berwenang di kabupaten. Kalau kades, dia jelas sudah tahu karena ini di wilayah pemerintahan desa. Dia pasti tahu. Kalau dia diam, berarti siapa yang harus diberitahu? Di atasnya. Siapa di atasnya? Paling tidak kecamatan, Pak Camat dulu. Ya. Ada Pak Camat dulu. Kalau Pak Camat tahu tapi diam, kita harus mana? Langsung ke Bupati. Bupati diam, padahal dia tahu. Mana dia? Benar. Gubernur. Kalau sudah mentok ke sini tidak ada penyelesaian. Itulah berarti pemerintahan Kurang baik atau pemerintahan buruk ya Pak. tuh. Jadi ini baru tahu saya ini.
apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi saran saya, semua orang yang sama kasusnya seperti itu berembuk menghadap ke RT. Tidak semua, ambil saja perwakilan yang bisa ngomong menghadap ke RT. Bagaimana solusinya? Sudah berapa kali dapat seperti ini? Ya, Dari sejak awal. Dari awal BLT. Sejak cair awal BLT sudah dapat seperti ini. Kayak. Wow. Kalau saya jadi kepala desanya, mungkin badan saya tidak muat di pintu itu karena kekenyangan sudah. Ini nih yang bertanggung jawab ya ini kadesnya, karena di wilayah dia. Ya kadesnya yang kalah. Itu loh kadesnya, bukan Pak Camatnya. Pak Camatnya tidak dengar karena rakyat di desanya tidak ada yang bilang. Kalau kadesnya tetap seperti itu, ya jangan dipilih lagi. Lengserkan Bapak. Lengserkan tidak masalah, karena itu sudah menyalahi aturan hukum. Ini sudah ranah korupsi. Ini ranah korupsi sudah. Per orang 450. Bayangkan seandainya ini 1000 orang, belum korupsi sudah. Per bulan. Ini harus ditindak. Hukum sudah ini, secara hukum bisa dilaporkan korupsi. Bahaya. Kalau diteruskan bahaya. Sebenarnya beras itu bukan pengganti sih. Itu pendapat dari anggota BLT-nya, dari pusatnya bilang bahwa uang yang 900 itu dibelanjakan buat sandang pokok. Tapi kalau di rumah saya nih Pak, di desa saya itu masyarakat itu dikasih beras yang seharga 250, 50 ribunya itu dibelikan telur 2 kilo dan sisanya itu dikembalikan 600-nya. Jadi pas 900. Ya berarti tidak ada masalah kalau itu. Yang penting nominalnya ini sesuai dengan maksud saya. Ya kalau cuma dapat beras 50 kilo, terus ini kemana? Iya, sisanya. Kan berarti ini korup. Ya tidak bagus pemerintahan seperti ini. Iya. Ini masuk ranah korupsi ini. Dia bisa dipenjara gara-gara ini. Itu loh. Jadi selagi masyarakat itu diam saja, maka ketidakberesan itu akan berlangsung lama sampai dia turun jabatan. Dilengserkan sekarang aja. Tidak masalah, karena sudah ketahuan bahwa ini bersalah. Tidak masalah. Pemimpin yang bersalah ya harus proses. Karena apa? Kita sudah mempelajari tentang hukum, rule of law. Harus sesuai dengan jalur hukum yang sesuai. Hukum tidak pandang bulu, kita sudah jelaskan tadi. Kita sudah bahas tadi. Hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kan begitu. Kita sudah mempelajari tentang hukum, tentang pemerintahan yang baik seperti apa. Nah, percuma kan kalau seandainya kita menggebu-gebu bicara masalah hukum, tapi ternyata di lapangan masih banyak yang melecehkan hukum. Contohnya ya ini sudah. Ini direkam ini. Dan saya bersuara nantang bahwa ini sudah tidak baik seperti ini. Saya berani ngomong bahwa ini tidak baik, bahwa ini pemerintahan yang tidak baik seperti itu, dan harus segera dituntaskan. Ya contohnya tadi, warga harus berani mengambil tindakan. Caranya seperti apa? Kumpulkan orang-orang yang senasib sama seperti ini, ambil beberapa orang yang bisa bicara, bicarakan dengan RT, baru terus ke pengawas BLT. Ada solusi, selesai, tidak perlu ke selanjutnya. Kalau masih tidak ada hasil, teruskan ke kepala desa. Kepala desa tidak ada hasil, teruskan ke sini, kecamatan. Yang berwenang siapa? Apa di situ Pak Camat atau Bu Camat? Teruskan ke sini. Tidak ada hasil, pati langsung. Karena apa?
jawab adalah pemerintah daerah, bupati. Karena ranah wilayah kabupaten. Itu ya. Jadi saya pesan itu aja. Jadi saya minta jangan langsung demo ya. Tidak seperti itu. Kita bicara dulu baik-baik karena kita ini orang timur. Ya. Bicara baik-baik dulu. Kemana saya harus melangkah awal dulu ya Pak RT. Saatnya jam pulang. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Jangan lupa belajar di rumah. It's time to go home, be careful. Ya sudah, kita apresiasi kelompok 1 sudah memunculkan kasus ini sudah sangat membutuhkan perhatian. Mohon maaf untuk kelompok yang lain karena waktunya tidak mencukupi. Jadi mungkin pertemuan lagi kita akan ambil presentasi di kelompok yang lain. Jadi evaluasi tentang materi kita itu di bab ini adalah bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kebijakan pemerintahan yang dijalankan akan berjalan dengan sebaik. Dari segi-segi termasuk tadi saya sampaikan bahwa ada pengawasan ya dari proses menjalankan kebijakan dan evaluasi, masyarakat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu hasil analisa dari kelompok yang tadi menemukan kasus tentang BLT sebenarnya. Jadi ini pembelajaran bagi kita bahwa masyarakat itu harus sudah mulai berani apa yang harus dilakukan untuk membantu pemerintahan itu berjalan dengan baik. Jadi ini kalau tidak diteruskan, maka pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan baik. Untuk bab berikutnya, pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bab baru, yaitu bab 4. Ya, bab 4 tentang saya lihat tadi saya lupa. Bab 4 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta kalian mempersiapkan diri di rumah ya dengan bab keempat nanti. Ini akan lebih seru ya dari bab sebelumnya karena ini ranahnya iptek ya. Iptek hubungannya dengan banyak hal, intinya tentang kenakalan remaja dan lain sebagainya, tentang budaya, bahasa dan lain sebagainya. Maka kalian persiapkan diri di rumah untuk mempelajari bab ini. Sebelum saya akhiri, bisa pimpin berdoa ketua kelas. Ngomong sendiri pun tidak apa-apa. Siap, gerak. Ayo pimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa agar diberi keselamatan sampai rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.